Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Pratiwi Yudhistirani dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7 Malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Berikut merupakan videonya. Fungsi manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian. Yang kelima, fungsi pengarahan. Dan yang keenam, fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Menurut Bang Hart dan Trull, pada tahun 1973 mengemukakan bahwa educational planning is first of all a rational process. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana pencapaiannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapainya, berapa banyak biaya yang dibutuhkan, serta berapa personil yang diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu hal yang telah disusun dan direncanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hani Handoko mengemukakan 9 manfaat perencanaan, yaitu yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan yaitu menghemat waktu, usaha, dan dana. Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono pada tahun 1996 mengemukakan langkah-langkah pokok dalam perencanaan, yaitu yang pertama, penentuan tujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang satu, menggunakan kata-kata yang sederhana. Kedua, mempunyai sifat fleksibel. Yang ketiga, mempunyai sifat stabilitas. Yang keempat, ada dalam perimbangan sumber daya. Dan yang kelima yaitu meliputi semua tindakan yang diperlukan. Lalu yang kedua, pendefinisian gabungan situasi secara baik yang meliputi unsur sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Dan yang ketiga, merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas dan tegas. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Menurut Sagala pada tahun 2007, pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melakukan tugas sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasian merupakan pembagian tugas seseorang yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugasnya dalam suatu kelompok atau organisasi dengan baik, agar hasil yang didapat maksimal. Berkenaan dengan pengorganisasian, Hadari Nawawi pada tahun 1992 mengemukakan beberapa asas dalam organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Yang ketiga, organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol. Yang kelima, organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Dan yang keenam, organisasi harus fleksibel dan seimbang. Ernest Dalle, seperti dikutip oleh Hani Handoko, mengemukakan 3 langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dan dilaksanakan oleh satu orang. Dan yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.
Yang ketiga yaitu fungsi penggerakan. Menurut Kate Davis, pada tahun 1973, menggerakkan adalah kemampuan membujuk orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi penggerakan yaitu kegiatan untuk membuat seseorang dalam organisasi sekolah tersebut untuk terus bergerak melakukan kegiatan dan tugas yang telah disesuaikan dengan cara menyemangati dan memberi dorongan agar mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat yaitu fungsi pengkoordinasian. Koordinasi yaitu sebuah kesepakatan yang telah ditetapkan oleh semua anggota dalam suatu organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam suatu hal dan untuk menciptakan pekerjaan yang baik. Jadi dalam pengorganisasian ini dalam suatu kelompok atau organisasi sangat penting karena sesuatu harus dimusyawarahkan dan disepakati agar tidak terjadi kesalahpahaman antar seseorang ataupun antar kelompok. Yang kelima yaitu fungsi pengarahan. Menurut Rifai, pada tahun 1972, secara operasional pengarahan dapat dipahami sebagai pemberian petunjuk bagaimana tugas-tugas harus dilaksanakan, memberikan bimbingan selanjutnya dalam rangka perbaikan cara-cara bekerja, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi yang diberikan agar tidak menyimpang dari arah yang ditetapkan, menghindarkan kesalahan-kesalahan yang diperkirakan dapat timbul dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengarahan adalah arahan atau petunjuk dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar pekerjaan tersebut terarah dan benar. Juga diberikan petunjuk untuk menghindari hal-hal yang tidak seharusnya dikerjakan. Jadi fungsi pengarahan ini sangat penting dalam pengorganisasian. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Menurut Sagala pada tahun 2007, pengawasan diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal sekolah dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kemudian hasil pengawasan dipergunakan untuk perbaikan kinerja sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan ialah kegiatan yang perlu dilakukan agar pekerjaan seseorang bisa terkontrol dan diketahui dan bisa diperbaiki apabila ada yang tidak sesuai. Pengawasan perlu dilakukan oleh kepala sekolah agar pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan staf dapat diketahui dan apabila ada yang melakukan yang tidak sesuai bisa ditegur dan diperbaiki oleh staf dan guru tersebut. Menurut Tehani Handoko, bahwa proses pengawasan memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama penetapan standar pelaksanaan, yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, yang keempat pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan yang kelima pengambilan tindakan koreksi yang tidak diperlukan. Jadi, kesimpulannya, kewenangan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah merupakan kesempatan bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf, untuk mewujudkan mutu tenaga pendidik, kependidikan juga siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan. Oleh karena itu, perlu diketahui fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.